Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ekologi dan interaksi antar makhluk hidup. Sebelumnya, perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayasa Naura. Nama saya Nawang Sari Fadilah. Saya Fauzia Disa. Nama saya Anissa Sabila. Nama saya Tegar Radiansyah. Sebelumnya, ekologi adalah kajian tentang interaksi di antara organisme hidup dan lingkungannya. Setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Nah, individu dalam konteks ekologi, individu merujuk pada unit dasar dari populasi organisme dalam suatu ekosistem. Individu adalah satu entitas hidup yang dapat bertahan, berkembang biak, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme. Setiap individu memiliki peran dan fungsi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Populasi. Tingkatan ekologi kedua setelah individu. Tingkatan ekologi kedua setelah individu. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama yang hidup di tempat yang sama. Interaksi ini meliputi bagaimana suatu populasi tumbuh, bertahan hidup, bahkan melangsungkan garis keturunan melalui reproduksi. Contoh, populasi rusa dan domba. Selanjutnya terdapat dalam lingkup ekologi terdapat habitat, yang dimana habitat itu adalah siapa organisme yang tempat hidup dari organisme untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, setiap spesies memiliki cara khusus untuk bertahan hidup di habitatnya, disebut relung. Next teh. Relung itu hanya dapat ditempati oleh satu spesies. Semua hewan dalam populasi terdiri atas spesies yang sama dan menempati relung ekologi yang sama. Hewan tersebut berbagi hidup dengan populasi berbagai hewan dan tumbuhan lainnya bersama-sama. Populasi yang berinteraksi ini membentuk sebuah komunitas. Semakin banyaknya komunitas dalam situasi habitat menciptakan keanekaragaman hayati dalam bentuk kehidupan yang lebih besar, tempat hewan atau tempat tumbuhan yang disebut habitat. Setiap spesies memiliki cara khusus untuk bertahan hidup dalam habitatnya, itu dinamakan relung. Next step. Terus ada komunitas dan ekosistem. Untuk komunitas, organisme hidup berbagi lingkungan yang memiliki unsur tak hidup, misal iklim, tanah, dan lokasi yang dapat berupa tanjung yang terbuka, dan lain-lain. Komunitas organisme hidup berinteraksi dengan lingkungannya yang tidak hidup dengan berbagai macam cara. Interaksi ini sering mengendalikan jenis makhluk hidup yang ada dalam komunitas. Dari interaksi yang rumit antara komunitas dan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Nah, setiap komunitas lingkungannya dapat disebut ekosistem jika komunitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Kawasan geografis luas yang memiliki iklim, tumbuhan, dan hewan khasnya sendiri disebut bioma, dan biasanya tersusun atas beberapa jenis ekosistem. Semua hutan tropika membentuk bioma lainnya. Nah, dalam ekosistem sendiri itu terdapat dua jenis yang berdasarkan pembuatannya. Ada ekosistem alamiah yang terbentuk secara alamiah, dan ekosistem buatan yang terbentuk dengan campur tangan manusia. Sementara berdasarkan habitatnya itu dibagi menjadi 8. Ada ekosistem hujan tropis, ekosistem sabana, padang rumput, gurun atau savana, taiga, tundra, hutan gugur, sama ekosistem batu gamping. Terus ada juga ekosistem akuatik atau air, di mana itu ada air tawar, air laut, ekosistem estuari, ekosistem pantai, sungai, terumbu karang, laut dalam, sama lamun.
Untuk komunitas ada terdapat yang bisa dikenal, yaitu komunitas pantai yang hidup di berbagai zona pantai, terus komunitas pemantau atau ranah yang meliputi berbagai spesies yang hidup di tanah, ekosistem tundra yang mencakup spesies yang hidup di daerah yang tidak mengalami pemanasan seperti di kutub, dan komunitas hutan yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Teh Nawang. Oke. Nah, selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem ini adalah suatu sistem ekologis yang terdiri dari komunitas organisme hidup dan lingkungannya, di mana organisme-organisme tersebut berinteraksi satu sama lain dan dengan komponen fisik dan kimia lingkungan tempat mereka tinggal. Ekosistem mencakup segala bentuk kehidupan, mulai dari mikroorganisme hingga tumbuhan, hewan, dan manusia, beserta dengan elemen-elemen non-hidup seperti tanah, air, udara, dan faktor-faktor abiotik lainnya. Next deh. Nah, selanjutnya ada komponen utama ekosistem yang dibagi menjadi 4, yaitu produsen, konsumen, dekomposer, dan faktor abiotik. Untuk produsen, konsumen, dan dekomposer itu termasuk faktor biotik, yaitu komponen hidup. Produsen sendiri yaitu organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis atau kemositesis. Contohnya seperti tumbuh-tumbuhan. Konsumen yaitu organisme yang memperoleh energi dengan mengonsumsi organisme lain seperti hewan dan manusia. Untuk hewan dibagi lagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora yaitu hewan pemakan daun, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segalanya. Selanjutnya ada dekomposer. Dekomposer yaitu organisme yang mengurai materi organik mati dan mengembalikan nutrien ke lingkungan. Contohnya seperti bakteri dan jamur. Dan yang terakhir adalah faktor abiotik, yaitu komponen non-hidup dalam ekosistem seperti iklim, tanah, air, cahaya matahari, dan elemen kimia. Nah, jika tadi kita udah membahas ekosistem, selanjutnya ada komunitas. Komunitas dalam konteks ekologi yaitu merujuk pada sekelompok populasi makhluk hidup yang tinggal dalam suatu daerah geografis atau lingkungan tertentu dan berinteraksi satu sama lain. Komunitas mencakup berbagai spesies yang saling terkait dalam suatu ekosistem. Penjelasan komunitas selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari yang warna hijau, yang komunitas hutan. Komunitas hutan. Komunitas hutan antar interaksi antar makhluk hidup. Di sini digunakan contoh interaksi pada pohon hutan Amazon. Next, Aisyah. Lantai hutan atau forest floor. Lantai hutan merupakan salah satu komponen ekosistem hutan yang paling kaya dalam hal organisme karena mengandung sejumlah besar pengurai dan predator, invertebrata, jamur, alga, bakteri, dan tungau tanah. Peran ekosistem penting lainnya yang dimainkan oleh lantai hutan meliputi penyimpanan karbon, siklus unsur hara, dan pengaruhnya terhadap kelembapan dan suhu tanah. Contoh hewan yang hidup di lantai hutan ini yaitu mamalia, serangga, mikroorganisme pengurai macam tutul, babi, kancil, ular, rusa, tarantula, dan lain-lain. Selanjutnya ada lapisan bawah atau strata. Lapisan bawah terletak di antara lantai tanah dan kanopi. Tanaman di lapisan ini biasanya memiliki daun yang besar untuk menangkap lebih banyak cahaya matahari. Contohnya yaitu tanaman palem, anggrek, philodendron, serangga kupu-kupu, monyet, kadal, ular, salamander, dan lain-lain. Next, Ayasa. Selanjutnya ada kanopi. Kanopi adalah penutup hutan hujan yang tersusun dari dahan dan daun-daun pohon. Tingginya sekitar 30 meter dari permukaan tanah. Kanopi terbentuk dari pohon dengan cabang dan daun yang padat dan saling tumpang tindih. Contoh hewan yang hidup di kanopi yaitu sekumpulan jenis serangga, kelawar, burung, dan lain-lain. Aisyah, tolong di next. Selanjutnya ada lapisan muncul atau emergent. Lapisan muncul merupakan lapisan paling atas yang menonjol dari lapisan kanopi. Lapisan atas memiliki ketinggian sekitar 60 meter dari tanah. Terdiri dari pohon-pohon yang tinggi, kokoh, berumur belasan tahun dan berumur belasan tahun.
Lapisan muncul ini mendapatkan sinar matahari yang paling berlimpah. Contoh hewan-hewan yang hidup di lapisan muncul ini seperti sekumpulan hewan-hewan kecil seperti burung atau predator puncak seperti elang dan lain-lain. Lanjut itu ada rantai dan jaring makanan. Rantai dan jaring makanan merupakan gagasan paling mendasar dalam ekologi. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri saat proses fotosintesis, sedangkan hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jaring makanan jauh lebih rumit dibandingkan dengan rantai makanan sederhana. Pada rantai makanan sederhana, setiap tumbuhan atau hewan hanya menyediakan makanan untuk satu hewan saja, sedangkan pada jaring makanan menyediakan untuk berbagai macam hewan. Pada rantai dan jaring makanan ini terdapat tingkatan-tingkatannya. Yang pertama itu ada produsen sebagai tingkatan paling bawah, yaitu berupa tanaman. Lalu ada konsumen tingkat 1, yaitu berupa herbivora atau disebut juga sebagai konsumen primer. Lalu ada konsumen tingkat 2 atau disebut juga konsumen sekunder. Lalu yang terakhir ada konsumen tingkat 3, yaitu konsumen tersier atau disebut juga sebagai puncak rantai makanan. Nah, untuk memperjelas di sini ada contoh jaring makanan. Di sini wortel, rumput, dan juga biji-bijian berperan sebagai produsen. Sedangkan kelinci, tikus, belalang, dan juga burung berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu ada rubah dan juga burung hantu yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Next. Lalu ada simbiosis. Simbiosis ini merupakan semua jenis interaksi antara makhluk hidup. Simbiosis ini ada 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme ini merupakan bentuk simbiosis di mana kedua spesies yang terlibat mendapatkan manfaat dari interaksi tersebut. Lalu yang kedua ada komensalisme, yaitu hubungan simbiosis di mana satu spesies mendapatkan manfaat, sedangkan spesies lainnya tidak mendapatkan manfaat, namun juga tidak dirugikan. Lalu yang ketiga ada parasitisme, yaitu bentuk simbiosis di mana satu spesies atau parasit mendapatkan manfaat dengan merugikan spesies lainnya atau dari inangnya. Next. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari simbiosis, yaitu ada simbiosis mutualisme. Contohnya itu ada bunga dengan kupu-kupu. Contoh lainnya itu ada ikan Nemo dengan anemon laut dan bakteri E. coli pada usus manusia. Lalu ada contoh komensalisme itu ada ikan hiu dengan ikan remora. Contoh lainnya itu ada anggrek dengan mangga dan paus dengan balanidae. Lalu ada contoh dari parasitisme yaitu nyamuk dengan manusia. Contoh lainnya itu ada benalu dengan inangnya. Lalu ada kutu dengan hewan atau kutu dengan manusia. Next. Nah, interaksi pada makhluk hidup ini bukan hanya mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, tetapi ada juga predasi dan juga kompetisi. Predasi merupakan interaksi antar makhluk hidup yang ditandai dengan adanya pemangsa dan ada yang dimangsa. Perilaku predasi ini merupakan aksi memburu, menangkap, dan juga membunuh mangsa. Interaksi jenis ini menguntungkan bagi pemangsa, namun merugikan bagi yang dimangsa. Pemangsa ini biasa juga disebut dengan predator. Lalu ada kompetisi. Kompetisi ini merupakan interaksi individu yang memperebutkan suatu sumber daya yang jumlahnya terbatas. Bisa juga untuk merebutkan suatu wilayah. Dalam kompetisi, biasanya organisme yang lebih kuat yang akan menang, sedangkan organisme yang lemah terpaksa harus mencari sumber daya lain dengan cara bermigrasi. Next. Ini merupakan contoh dari predasi dan juga kompetisi. Di sini predasi itu ada antara singa yang memakan zebra. Sedangkan pada kompetisi ini contohnya adalah singa jantan yang berebut dengan singa jantan lainnya untuk mencari sumber daya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.